Apa? Kunyit, temulawak, jahe. Kita singkat Uteja. Ya, agak mundur ya biar yang lain kelihatan. Melebar. Ini konsepnya Bapak Ibu. Kenapa sih kita mesti bikin jamu ternak? Ya, kuat ternak. Jelaskan kenapa sih konsepnya kita mesti bikin jamu ternak Bapak Ibu. Nah, ini adalah upaya pencegahan Bapak Ibu. Kenapa yang namanya bakteri, virus, jamur di muka bumi ini tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah ada yang bisa menghilangkan. Itu juga makhluk Gusti Allah. Betul Bapak Ibu? YouTuber ya? 1 senti di hadapan hidung Bapak Ibu semuanya itu pertebaran nggak virus bakteri jamur. YouTuber ya? Kenapa kok kita nggak kena flu dan sebagainya? Karena antibodi Bapak Ibu sedang bagus, gitu kan? Tapi ketika antibodi Bapak Ibu sedang lemah, jadi flu, pilek, batuk dan sebagainya, betul kan? Sama dengan ternak kita juga begitu. Di dekat ternak kandang ayam gitu kan namanya virus, bakteri, jamur, penyakit itu banyak sekali. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Mencegah jauh lebih baik daripada tidak mencegah sama sekali. Ya. Jadi jauh lebih bagus daripada tidak mencegah, melakukan pencegahan. Kenapa bahannya minimal 3 ini? Kunyit, temulawak, jahe. Ini betulkan ya, Uteja ya, sesuai dengan singkatannya. Kunyit, temulawak, jahe. Nah, kenapa kita buat ini Bapak Ibu? Minimal 3 bahan ini. Ini perpaduan bahan yang paling seimbang. Kalau Bapak Ibu mau kembangkan ada lancur, laos dan kencur, temu ireng dan sebagainya, silakan. Tapi minimal ketiga ini kudu ada. Kenapa kita ambil kunyit? Kunyit ini antibiotik, antimikroba. Ya kan? Tujuannya bagaimana ketika banyak penyakit, ada sakit penyakit telo dan sebagainya, kita udah punya pencegahan. Jadi paham ya? Yang mau kita berikan ke ternak kita. Terus kenapa kita kasih temulawak? Temulawak ini salah satu manfaatnya adalah untuk menambah nafsu makan. Biasanya kan kalau ayam sakit kan makannya susah. Ciri ayam sehat adalah makannya biasanya Banyak. bagus, geragas lah ibaratnya gitu ya. Kalau orang Jawa nyebutnya geragas gitu ya. Makannya banyak gitu maksudnya. Maruh. Kayak teman saya. Apa? Teman saya juga. Geragas ya Mas? Oh, enggak. Apa ya, Enggak Mas? salah. Enggak Iya. salah. Nah, ini salah satunya untuk memicu supaya ternak kita makannya lahap, makannya banyak. Kemudian jahe, kenapa kita pakai jahe ini untuk daya tahan tubuh, menghangatkan tubuh, untuk hujan banyak, begitu penyakit banyak, ini kita manfaatkan jahe ya. Jadi minimal kunyit, temulawak, jahe. Aplikasinya nanti setelah Bapak Ibu bikin, setiap 5 liter sampai 10 liter air minumnya dikasih ini 1 tutup, ini 1 tutup, ini 1 tutup. 1/5 berarti. 5 liter sampai 10 liter ya. Ini 1 tutup, 1 tutup, 1 tutup. Bikinnya dipisah dulu. Cara bikinnya ini dipisah dulu bahannya. Kalau Bapak Ibu punya 6 bahan, ada laos, ada kencur, temu ireng dan sebagainya, dipisah juga semua. Karena ini kita membuat mol namanya. Mikroba organisme lokal. Jadi kita sedang mengembangkan mikroba yang ada di lokal kunyit, mikroba yang ada di lokal temulawak, mikroba yang ada di lokal jahe yang mau kita kembangkan. Makanya dia mesti tertutup rapat. Beda dengan konsep kita bikin pupuk terbuka, ya, supaya tidak tercampur dengan mikroba dan bisa dipahami. Aplikasinya disatukan dulu. Setelah jadi fermentasinya selama 14 hari. Berapa hari sekali aplikasi? Ya, aplikasinya bisa seminggu 3 kali, bisa setiap hari. Lagi musim penyakit nih banyak, tiap hari dapat. Ya kan? Wah, ini lagi ada musim penyakit, itu telo dan sebagainya, ini dibanyakin 2 tutup plus. Bapak pas masih makan ayam, kok ini nggak mau makan, ininya dibanyakin 3 tutup, gak masalah. Ya. Per 5 liter. Iya, ininya kemudian jahe ini banyak nih, di musim dingin dan sebagainya, ininya dibanyakin 2 tutup, 3 tutup, nggak masalah. Jadi kita bisa ini, kita bisa jadi dokter buat hewan ternak kita sendiri, ya, dengan kita buat seperti ini. Kita dipahami? Pakai campur booster fit saat aplikasi boleh? Boleh, jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau belum ada, pakai ini saja, tidak masalah. Nah, namun tetap ada konsep kepasrahan. Suatu saat ketika Bapak Ibu sudah kasih begini saja tetap mati, ya sudah. Memang yang punya juga sudah waktunya
manggil, nggak ada yang bisa nahan. Jelas Bapak Ibu ya? Tapi yang dengar kita sudah mengupayakan. Cara buatnya bagaimana? Cara buatnya Bapak Ibu, ingat aja rumusnya 212. 212. Dua yang pertama itu adalah bahannya kunyitnya 200 gram. Ini udah kita timbang Bapak Ibu ya. Sebanyak 200 gram. 212. Satunya itu menunjukkan 1 liter air kelapa. Berapa tua? Ya. Ya kalau yang muda bagus, yang tua pun tidak apa-apa. Kemudian dua yang terakhir itu 2 sendok gula. Bisa gula putih, bisa gula aren, bisa gula merah, ya. Ini gula. Ini jadi kita timbang dan kita kasih di blender ini Bapak Ibu. 2, 1, Dimasukkan. duanya apa? 2 sendok gula. 2 sendok gula. Terus taruh dulu biar nggak terlalu penuh. Kasih gula 2 sendok. 200 gram, 1 liter, 2 sendok. Yes. Fermentasinya 14 hari tertutup ya. 2 sendok, Lagi buka. 2 sendok pasir. Tutup lagi. Ya, buka kewarnanya. Ya. Sembarang. Mau dipisahkan lagi gaya merah ada, gaya putih ada, gaya kaca ada. Sama-sama. Ya, monggo yang bertanya. Tempat salah kompor. Bulannya itu sudah 200 gram. Dua sendok itu minimal. Kalau kebanyakan nanti terlalu kuat sudah meledak. Jadi minimal itu minimal. Bapak kasih banyak nggak masalah. Kalau teman-teman ada yang bikin malah lebih banyak lagi Pak. Tapi kalau nggak terbuka tuh meledak. Ya mudah sekali. Nah, ini dimasukkan lagi ke tempat itu disatukan. Nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ini udah fermentasi waktu teman-teman Bapak Ibu di angkatan 10 kalian yang bikin. Berarti udah hampir 1 bulan lebih nih ya. Ini baunya seperti apa Bapak Ibu? Kesini bang, kocakin nanti. Ini kunyit Bapak Ibu. Bau busuk apa Mbak? Ini udah 1 bulan lebih. Bau busuk apa enak Pak? Enak. Coba jangan nyalain yuk Bapak Ibu, diam dulu. Yuk, biar tahu. Nanti kan bakal bikin di rumah kan? Iya. Kalau bikin di rumah harus tahu. Kocok. Nanti satu-satu Pak, sabar. Satu. Mau buang inilah. Ini rumah kan? Biar tahu baunya, biar tahu. Kemasan berapa mas? 1,5 liter tuh. 1,6. Ini kalau ini 1 liter. Ini sekarang kita bikin yang temulawak. Nah, ini temulawak ya. Temulawak. Gimana? Ada semangat? Siapa Bu? Coba, biar tahu. Enggak ada. Namanya fermentasi tidak ada expirednya. Fermentasi itu makin lama makin Bagus. makin meningkat kualitasnya, dosisnya makin turun, makin sedikit. Dosisnya makin turun. Boleh dimasukin ke kulkas. Kalau fermentasi sebaiknya suhu udara aja, jangan di kulkas ya. Kalau di kulkas dia jadi dorman nanti bakterinya jadi tidur. Ya masalah. Ya di kulkas sebulan apa? Simpan 1 bulan nggak masalah. Nah, ini kita kasih tulisan Mol Kunir 22 bulan 6 2024 ya kan? Dan panennya plus 14 hari berapa? 14 hari fermentasinya. Tiap hari dibuka ya. Fermentasi kocok ditutup lagi. Makin lama makin bagus. Nah, itu fermentasi. Kalau fermentasi makin lama makin bagus. Masukkan ke air selangnya.
Temulawak yang sudah jago nih, baunya seperti apa ya? Ya satu sari. Sama nih air hujan beras pagi nih sedikit tadi masih pasang yangnya atau bagian yang sudah ada lipat sedikit yang masukin sore masukin apa itu ambil ke Nah, Ya dan satu dimanfaatkan kan ada airnya. Nah itu diambil. tank. Lebih baik itu. Ini temulawak 4 hari baru bisa Nunggu terus saya yang gitu ya. yang lain dia tahu, biar tahu. Kan mau praktek di rumah, biar tahu baunya ya. Ada pertanyaan Pak, kalau ini buat manusia boleh nggak tadi katanya? Boleh. Tambah kuat apa Boleh, enggak, Pak? Bapak Ibu ya. Kurang air, kurang air. Asal tempatnya bersih, kemudian bahannya Bersih. dicuci, kemudian gulanya kalau bisa Ini Pak tambahin air dipanen, kocak. bisa dibeli. Maaf ya Pak. Tapi satu kelemahannya Pak. Sering Untuk- ganggu ibunya, Bapak. Apa ya? Oh, gitu ya. Oke. Dan ibunya nggak perlu masak. Oh, berarti untuk obat juga ya? Iya. Oh iya. Catatnya sih gue catat. Itu untuk durasi berapa lama ya? Tambah lagi telurnya telur. Bebek, kampung. Oh iya, telur ayamnya. Aku sih wis duwe lah. Apa iya? Wah iya. Dicoba gimana dicoba? Tapi ya lah, nggak usah coba-coba. Maksudnya dengan ibunya. Nggak perlu coba. Sama dengan tadi satu tutup. Kalau untuk manusia, satu gelas satu sendok sama sendok. Kalau sendok makan. nah enaknya lah Ya, ini jahenya nih yang sudah jadi. Jahe tambah seger baunya, rempah. Nanti air kelapanya kalau kita biasanya kan nggak punya sendiri. Ya, Kita istilahnya order sama bakul kelapa. Ya misalkan di bakul kelapa itu sudah agak lama. kalau udah lama bisa enggak itu? Iya, tidak apa-apa. Enggak apa-apa tetap. Saya sampai 4 hari, 5 hari, bahkan 1 minggu enggak apa-apa. Kan untuk asal untuk ternak. Kalau untuk kita pasti lihat kan kampung nggak apa-apa. Soalnya saya sudah sering dengan seperti itu sampai 5 hari. Ini yang temulawak ya. Jadi konsepnya gini Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang kalau kita sayang kepada anak kita, suruh minum jamu begini kira-kira mau nggak Bapak? Mau. Anak-anak susah nggak? Susah. Makanya kita jamunya kita masukkan ke ayam. Maka nanti kalau di pelatihan kemarin kata waktu di mana ya di sini kita potong ayamnya itu dimasak tanpa bumbu. Kenapa? Ayamnya tanpa bumbu, tanpa kasih garam, sudah itu. Itu namanya bumbu usul medisi. yang nyoba besok nyoba Kalau ada kalau tak teman-teman panen ayamnya, ini bisa cobain tanpa garam. apa baru rampung Iya. Kocok lah. Kocok aja. Sudah tahu baunya jahe? Tahu ya? Ini makin lama makin bagus. Asal tertutup rapat. Biasanya kalau udah 14 hari itu sudah nggak keluar gasnya.
Biasanya kalau masih ada keluarganya, biasanya kalau bulannya banyak bisa lebih dari 14 hari. Tidak apa-apa. Kebanyakan. Ya, berarti fermentasinya lebih lama gitu aja. Jadi bisa dipakai itu setelah 14 hari. Pak, kalau ditambahin posterpin bakterinya tidak masalah, tidak apa-apa. Tambahin nanti kita bikin, dimasukin dan tutup. Tapi jauh lebih kuat lagi biasanya. Cepat keluar gasnya ya. Ini yang lama ya. Balik. Jelas Bapak Ibu, cara bikin jamu ternak bisa? Pak, ini ayam saya kena berak putih, gimana obatnya? Jamunya pakai ayam, pakai apa gitu? Bapak Ibu bisa pakai temu ireng. Temu gulung. Ini di luar Jawa ada temu ireng. Temu gulung. Temu yang apa? Kuliner yang warnanya hitam. Itu bisa dikasih bikin. Jadi tidak terbatas Bapak Ibu bikin 3 macam ini dapat. Jadi bisa bikin laos dari laos, bisa juga dari cincur. Kalau ayamnya ada yang batuk, dikasih itu gitu kan. Kemudian temu ireng, makin banyak makin bagus. Nih, harapan kami nih Bapak Ibu, Bapak boleh beternak aja, jamunya udah banyak. Gitu kan? Makannya sudah bertahun-tahun sudah siap. Kalian nggak kira-kira Bapak Ibu? Bahagia nggak kata Bapak Ibu kayak ternak? Bahagia, jamunya sudah disiapkan, ya kan? Makannya sudah siap, Masya Allah. Itu namanya memuliakan ternak. Ya apa? Memuliakan. Nanti Bapak Ibu, kalau ternyata apa ayam kita sering konsumsi jamu ini, kemudian pakannya fermentasi, bisa kita lihat di telurnya, kualitas telurnya. Ya bisa kita lihat seperti apa. Kita coba telurnya Bapak Ibu. Kita cuci tangan dulu ya. Nanti kita lihat kualitas telurnya. Pas nggak? Kita lihat ya kualitasnya, kita lihat Bapak Ibu nanti minum jamu ya kayak minum jamu. Nah, kita lihat bagus atau tidak, bisa kita lihat di kuningnya nanti Bu ya, kuning telurnya. Nanti kuning telurnya sudah ada omega 3 nya sudah ada albuminnya. Ini bagus untuk orang-orang yang sering gadang, Nah itu. yang sering apa kerja malam sip-sipan, yang ada gangguan hati Bapak Ibu, ini bagus sekali. Tadi Pak. Sakit hati yang lain lagi. Ini soalnya. Jangan aku lah. Oh ini kita coba satu lagi ya. Ini jamunya kurang nih Pak Yusuf. Tidak bisa diangkat. Karena terlalu lama ini. Coba lagi satu lagi ya. Baru malah. Padahal saya udah potong kuku ini. Kalau untuk kuningnya segala macam Bapak Ibu tinggal ditambahin pakannya dari kulit udang gitu ya. Itu bisa untuk meningkatkan supaya lebih warnanya lebih. Bisa nggak diambil? Ini harus bisa diambil Bapak Ibu. Kalau nggak bisa. Nah kalau nggak bisa berarti kadang-kadang teman-teman kurang ngasih jamunya, gitu ya. Itu mesti jadi apa pemahaman kita semuanya. Nah, aku yang mau maju. Boleh ya Pak? Lawannya. Kalau isinya buah-buahan, buahnya Jamu. ya jamu itu. Beda konsepnya Pak. Kalau ini kan empon-empon. Kalau boleh diisi dengan buah-buahan. Ya kalau buah-buahan kan vitamin. Bisa nggak apa-apa kalau Bapak Ibu bikin fermentasi buah-buahan. Ya jamunya dari buah-buahan gitu ya. Berarti itu nambahin vitamin. Nggak masalah. Makan langsung aja. Ya. Langsung aja nggak masalah. Itu namanya kreatif. Ya nggak apa-apa. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham. Nah ini kita membuat obat dari makanan kita yang kita produksi. Tadi yang kita sebut dengan pure food is pure medicine. Makananmu adalah obat. Ini baik Bapak Ibu buat kecerdasan anak-anak, buat kita sendiri untuk mencegah kepikunan dan sebagainya. Tapi utang nggak lupa Bapak Ibu.
Apa yang kurang untuk aplikasinya? Ya, 5 liter sampai 10 liter minumnya. Bagaimana itu untuk 5 sampai 10 liter. Ya, 10 liter kita bikin ya. Kalau lagi banyak yang ayam kita yang kurang bagus, tambahin kelelawaknya. Kalau lagi musim penyakit banyak, tambahin kulitnya. Ya, lebih banyak 1, 2, 3 boleh. Aman. Makan ayamnya diapain? Hah? Makan ayamnya diapain? Ini diminumnya. Ya, diminumnya. Kalau mau dicampur di fermentasi tadi juga boleh. Jadi tadi pas diaduk ditumpahkan, terus 10 kilo. Tapi kalau 20 kilo buat itu bagus juga. Ngirit lah. 10 kilo. 10 kilo. Jelas bisa dipahami?